Halo, Hai, Pak Kun. ya sip. Suara jelas ya? Siap. Suara jelas. Oke. Bro Johan belum ya? Ini lagi nih, lagi request, lagi di approve. Oke. Halo, Ko Oke, Johan. halo halo. Mantap. Oke, Apa kabar sore hari ini berdua? baik, capek. Baik. Pergi seharian. Tadi pagi Caca, first day keluar. of school? Not really, sebenarnya lebih ke arah hari spesial ini, karena Hmm. hari ini ada praktikum, jadi Oh, onsite. Tapi besok onsite. kembali Oh, online online. lagi, kembali online lagi. Mantap. Ya, mau Oke, ngobrol kita apa nih hari ini kita? topiknya ngobrol ini ya. Saham, dibeli kok malah turun, dijual kok malah naik. Gimana sih? Waduh, psikologi trading lah ya kita bicara ya. Iya, psikologi trading kayak Ini kayak kayak IHSG nih. Kemarin Jumat kita seneng banget, happy banget, hijau ya seger. Hari Hijau ini kayak kebakaran nih. kebakaran, turun lah. Tapi kemarin naik satu sekian lebih ya, satu setengah ada nggak? Iya, Hari Jumat ya. eh, ada kali ya. Pokoknya lumayan kemarin, lumayan Iya, tinggi ya. hari ini dibales turun. ya. Masih, Eh, berarti moodnya masih sideways ini ya. iya, masih masih dikasih kesempatan untuk apa invest masuk invest. Nambah, nambah. Iya. Oke, Nyicil. oke. So Ya. gimana bro? Dibeli Hmm. banyak ya yang bilang begitu ya. Oh iya, Kalau kalau kita beli malah harganya turun, kalau kita jual malah harganya naik. iya. PT Jadi XYZ saya beli, katanya potensial, murah gitu ya. Saya beli gitu. Lah, kok malah turun gitu ya. Kaget dong, panik dong. Ya udah, aduh, aduh, ya, tahan, proteksi. Jual, cut loss. Setelah cut loss dia malah naik. Ya. Oke. Ini oke, seperti apa? Ini seperti kalau dulu orang percaya begini. Ya, misalnya ya dulu seringkali misalnya kalau saya punya laptop atau handphone atau barang elektronik, saya nggak boleh ngomong kalau saya mau ganti. Karena begitu saya ngomong pasti ada rusak. Pasti ada sesuatu. Nah, ini seringkali sebenarnya menurut saya itu mitos ya. Bisa dari mindset, bisa dari seakan apa cocok logi. Ya, mungkin ini lebih cocok ya. Cocok logi. Di cocok logi ya. Jadi kalau misal contoh nih ya sekarang lagi kepikiran, wih handphone lagi banyak nih keluarin baru dan segala macam. Lagi pengen ganti handphone. Itu Iya, tiba-tiba handphone bisa rusak. iPhone 13, Ya, iPhone 13. 13 atau mau sekarang lagi mau 5G kan lagi zamannya 5G mau ganti 5G. lagi mikir-mikir mau ganti handphone 5G. Nah itu tiba-tiba handphonenya rusak lah inilah itulah dan seakan-akan kenapa ya kalau setiap kali gua mau ini selalu seperti itu. Nah ini kan akhirnya menjadi sebuah cocok logi. Nah kalau udah cocok logi kan udah nggak pakai logika, nggak pakai ilmu dan sebagainya. Yang lebih lucu ya kemarin waktu itu Pak Johan, Bro Johan sempat kasih saya apa baca buku yang katanya dulu jualan apa juara trading ya salah satu sekuritas dia juara trading terus dibeli bukunya terus dicari-cari apa sih metode yang bikin dia berhasil jadi juara dia bilang pakai feeling. Betul ya bro insting, ya insting katanya. Pakai pakai insting. insting pakai insting. Insting. Lah, masalahnya kalau kalau pakai insting terus cocok logi dan segala macam, berarti kan berarti kan kesimpulannya adalah trading itu hoki-hokian. Betul dong? Iya, Ya kan? iya. Karena kalau Nggak, enggak, nggak ada metode ya. kenapa Nggak ada metode. ada yang ada metode? Kenapa ada orang untung, kenapa ada orang rugi? Kenapa ada orang yang merasa bahwa kalau dia beli turun, kalau dia jual naik. Ya, kalau gitu saya sering bercandain. Kalau gitu lain kali kasih tahu saya kamu mau jual saham apa. Karena kalau kamu jual itu beli pasti naik. Terus kamu mau beli saham apa? Kasih tahu saya. Karena kalau kamu beli, aku nggak mau beli, ya pasti turun ya.
Jadi menurut saya ini sebenarnya sangat Mitos dicocok-cocokkan. ya. Mungkin ya mitos ya. Jadi mitos terus feeling ya, perasaan mungkin ya sangat mungkin sekali dua kali bisa terjadi ya. Saya juga pernah ngalamin ya. Kenapa ya kalau saya beli itu harganya turun, kenapa kalau saya jual harganya naik? Sekali-sekali mungkin ya. Tetapi tidak mungkin selalu seperti itu. Hmm. Gimana bro pendapatnya? Aku mungkin punya komen. Jadi Ya, komennya itu mungkin kenapa orang berpikir begitu? Itu karena mungkin ada dua penyebab. Satu penyebab yang pertama adalah karena secara psikologi manusia itu mengingat mengingat kejadian yang buruk, gitu kan. Kejadian yang buruk itu lebih kita ingat daripada kejadian yang baik. Ya. Saya suka bertanya tuh, coba kalau untung di trading 1 juta sama rugi di trading 1 juta, mana yang lebih diingat? Rugi. Pasti yang diingat ruginya, yang untungnya mah nggak ingat ya. Ya kan? Ya ingat sih, tapi yang lebih diingat adalah ruginya. Rugi 1 juta lebih diingat daripada untung 1 juta. Nah, makanya kejadian karena kejadian menyakitkan, kehilangan uang, Betul. gitu ya. Betul. Nah, manusia pasti mengingat kejadian kehilangan itu. Kalau dia beli terus turun, kan menyakitkan, kehilangan uang, toh. Ya. Kalau dia Betul. jual terus dia naik, ya dia tidak kehilangan uang sih, tapi kehilangan kesempatan dapat uang, gitu ya. Jadi diingat juga, karena dua-duanya ini kejadian yang jelek gitu. Manusia lebih mengingat kejadian yang jelek. Sebenarnya sakit hati pastinya ya. juga sakit hatinya lebih diingat. Sebenarnya ada kejadian bagusnya juga gitu, yang dia lupa ingat gitu ya, yang tidak dia ingat, yaitu ketika dia beli harganya naik dia untung, ya kan. Ketika dia jual harga memang beneran turun lagi gitu ya, dia nggak terlalu peduli itu gitu. Nah, ini kemungkinan nomor satu ya, karena manusia itu secara psikologi mengingat yang buruk-buruk ya lebih diingat daripada yang bagus, makanya orang bilang begitu. Satu. Nomor dua, mungkin kebanyak orang tidak punya metode, gitu, tidak punya metode trading sehingga sehingga dia tidak, kalau di dalam ilmu teknikal kita bilang nggak punya edge, gitu ya, nggak punya keunggulan, gitu. Jadi apa yang dia lakukan itu lebih banyak salahnya, dan ketika salahnya lebih merugikan daripada keuntungannya, gitu. Dia nggak punya edge lah kita bilang. Jadi metode tradingnya itu tidak memberikan dia kemungkinan untuk benar lebih besar, gitu. Ya. Atau mungkin belum punya metode kok, masih Ya, ikut-ikutan. bisa jadi dia nggak punya metode, jadi cuma tebak-tebakan. Nah, kalau tebak-tebakan aja di dalam trading saham akan susah, gitu ya bro, karena ya yang punya metode aja, gitu ya, yang punya metode aja tetap mengalami salah juga kan, gitu. Apalagi yang nggak punya metode, gitu. Jadi, nah yang ketiga adalah menurut gua wajar-wajar aja, gitu. Ketika orang ini kan berarti dia salah nih, ya kan? Dia beli false breakout, anggaplah nggak jadi naik turun, gitu kan? Nah, bisa jadi ya, dan itu bukan salah, kemudian cut loss, gitu kan? Nah, kalau dia beli cut loss, saya harusnya bukan sesuatu yang luar biasa sekali kan, gitu. Harusnya wajar-wajar saja, ya kan? Sepanjang ketika dia untung, keuntungannya kan lebih besar. Dia tetap bisa untung kan dari keseluruhannya. Jadi bukan cuma 2 jadinya, gue ngomongnya 3 jadinya nih ya. Yang pertama, kenapa banyak orang ngomong gitu? Pertama, karena banyak orang yang dia inget tuh yang jelek-jelek aja. Kedua, banyak orang itu mungkin tidak punya metode trading, tebak-tebakan doang, makanya banyak salahnya.
Ketiga, mungkin dia punya metode dan metodenya benar. Dia hanya mengalami hal yang sangat wajar ketika dia trading dan salah gitu. Kita semua trading bukan berarti nggak pernah salah kan gitu. Nah, gitu. Mungkin seperti Jadi mungkin kayak gitu. Jadi Bro. yang ketiga ini dia sebenarnya ngikutin sebuah metode, tapi karena dia nggak percaya diri, dia panik gitu kan? Panik ya. Dia panik. Dia tidak percaya. Terus dia jadi ya kan? ya, jadi meragukan, bener nggak nih gue yang gue lakukan, bener nggak nih gue lakukan, gitu ya? Betul. Iya, iya. Dan banyak orang kan nyoba metode satu, ya cut loss 1-2 kali, 3 kali, dia pindah ke metode yang lain kan. Cut loss 1, Iya. 2, 3 kali, pindah lagi. Ya kan akhirnya dia nggak ini kan, nggak punya, akhirnya galau jadinya gitu. Ya Nih, betul nih. lah, Bro. Ferdi Ini gimana? ada chat Ferdi nih, gimana? ada chat dulu nih. Kakak, saya mau Ya, daftar ya. untuk kelas online nanti malam, tapi kok nggak ada respon. Nah, Karena sudah tutup kantornya. Karena yang bagian pendaftarannya udah offline. Nggak apa-apa, pasti akan direspon besok. Kita akan ada next batch kayaknya ya, atau coba besok ditanya ke yang menjawab apakah masih bisa nyusul nggak gitu. Ya. ya, Kalau sudah sore ya sekarang jam berapa bro? Jam 6 ya. Ya udah lah. udah mau kasihan. mulai bentar lagi. Di HBC kita percaya balance antara life and work ya bro. Iya. Jangan disuruh kerja terus. Namanya juga kan trader atau investor santai, ya kan, harus balance. Yes. Nah, jadi kalau gue sih balik ke topik ya, gue sih sepakat. Ini kan artinya kan adalah orang-orang yang panik gitu kan, orang-orang yang kayak pertama kali gue terjun ke dunia saham, ya kita nggak tahu, kita buta gitu, kita ngikutin apa kata orang aja. Dan ketika ngikutin apa kata orang, kan kita nggak tahu dia itu analisanya seperti apa, pertimbangannya seperti apa. Jadi ketika kita mengalami kerugian, ya kan kita panik, karena kita nggak tahu apa yang kata orang, kita cuma dengar-dengar dari sosial media kah atau apa, kita nggak bisa ngomong langsung ke dia. Rekomendasi lu nih, ini kok turun nih, kita nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya ya berkoar-koar lah di grup gitu kan, bingung mau konsultasi ke siapa. Jadi lebih ke arah psikologi sih, panik sih ya. Cuman pertanyaan gue, kalau sudah panik seperti itu, ya sudah mengalami seperti itu, solusinya apa nih kalau misalnya nih dari Ko Kunardi atau Ko Johan, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, silakan mungkin dulu. Ya, dan sebenarnya tadi saya mau tambahin juga dari kesimpulan dari Bro Johan ya. Misal yang ketiga adalah bahwa dia sudah punya metode tapi belum yakin atau masih ini. Yang keempat menurut saya satu hal yang dia harus, kalau saya ya selalu harus mengingatkan ke member dan sebagainya bahwa di dunia saham, di pasar modal, di dunia trading itu selalu namanya probabilitas, tidak ada yang pasti. Jadi di sisi lain, ekstrim yang lain adalah tidak ada metode yang 100% berhasil, ya. Karena pasar itu bukan kita yang kendalikan, ya. Anything can happen di saham, ya. Apapun bisa terjadi, meskipun kita sudah analisanya udah benar, secara teknikal sudah benar, fundamental sudah benar, semua udah oke, tapi anything can happen. Jadi itu out of control. So menurut saya bagaimana caranya? Pertama, ya harus punya metode, ya harus punya metode yang tepat, yang memang sudah proven, sudah terbukti, dan sudah dilakukan bukan sekali dua kali, tapi sudah bertahun-tahun dilakukan, ya. Terus kemudian bahkan kalau perlu ada back testnya, artinya dilihat lagi berulang-ulang. Dan sekali lagi memang tidak ada yang namanya 100%, tapi probabilitasnya kalau bisa di atas 50, 60, bahkan kalau 70%, itu sudah bagus. Jadi buat teman-teman yang pemula, ya tidak ada metode yang 100% berhasil, nggak ada, ya. Yang kedua adalah ya gunakan carilah sebuah metode yang memang cocok dengan kriteria tipe Anda. Ya. Kalau Anda memang tipe yang agresif, ya pengen pantau saham setiap hari dan sebagainya, ya Anda cari metode yang lebih cocok buat Anda secara psikologis maupun analisa yang lain. Nah, yang ketiga adalah jangan cepat menyerah, ya, karena tidak selalu seperti kata Bro Johan adalah kalau sekali dua kali trading gagal, terus Anda pindah metode, nanti lama-lama Anda akan pusing, terus Anda akhirnya
akhirnya adalah Anda tidak percaya sama metode apapun, dan ujung-ujungnya menurut saya Anda selalu bilang ini pasti ada bandarnya. Nah, itu topiknya Bro Johan. Pasti ada bandarnya. Akhirnya Kita mulai ingin nyalain mereka lagi. minggu depan kita topiknya bandar kalau gitu ya. Wah, pasti seru. Ah, well, ada yang terlintas ya, buat teman-teman yang lagi mungkin kalau lagi galau saat ini merasa bahwa kalau saya beli kok harganya turun, saya jual harganya malah naik. Pertanyaan saya adalah kalau Anda beli 10 saham, limanya gagal, ya, limanya salah, limanya cut loss, tapi limanya untung. Ya, nggak usah ngomong untungnya berapa deh, nggak usah ngomong untungnya banyak atau cuma BEP deh, gitu ya. Tapi berarti dari 10 yang Anda action, ya 10 trade yang Anda lakukan, 5-nya salah, 5-nya untung, ya 5-nya benar. Anda akan bertahan atau enggak? Gitu. Pertanyaan Kalau bagus. misal, ya kan, anggaplah ada salah 5 nih, 5-nya benar. Kebanyakan orang, aku akan rasa kebanyakan orang, gua salah nih, gitu kan? Yeah. Padahal secara statistik, kalau itu kan kita itu namanya kalau di dalam trading itu kita sebutnya win rate kan, success rate gitu ya. Hit rate ada yang bilang, ada yang sebutnya hit rate juga, pokoknya dari 10 ada hit 5 gitu. Di dalam trading dari 10 ada hit 5 itu udah bagus. 50% Anda benar. Ya kan? Bahkan kalau misalnya hit rate ada 40% pun itu bagus gitu. Ya. Anda bisa trading dengan baik dengan hit rate 40% gitu. Ya kan? Tentu ini kita ngomong tergantung market ya. Tapi kalau kita bicara market seperti sekarang sideways ya. 10 Anda benar 5 udah very good gitu. Tapi kan ada yang kedua, Bro. Yang kita bilang adalah edge ratio. Ketika Anda benar, keuntungan Anda harus lebih gede daripada ketika Anda salah. Nah, ini kan ya namanya Anda bisa, teman-teman bisa tahan profit gitu ya. Profitnya bisa lebih besar daripada loss-nya gitu. Ini yang penting gitu. Ini namanya risk reward ratio juga. Ada sebutnya risk reward ratio. Jadi jangan sampai risk Anda lebih besar daripada reward-nya gitu ya. Banyak orang gitu masalahnya. Sebenarnya masalahnya bukan dia salah beli saham kemudian dia cut loss gitu ya. Itu bukan masalah yang utama. Masalah yang lebih besar adalah ketika dia untung cepet-cepet dia jual, jadi profitnya kecil. Ketika dia rugi dia tahan-tahan terus. Ya. Sehingga loss-nya besar. Loss-nya besar. Nah, itu yang jadi masalah ya kan? Maka edge ratio-nya bukannya jadi 2 kali, 3 kali, ya kan? Tapi malah profitnya itu setengah, 1/4 gitu kan, 0, sekian nih jadinya. Ya, jadi ini yang jadi masalah gitu, Bro. Tapi kita ngerti teman-teman, ketika Anda mulai, Anda pasti galau, betul nggak, Bro? Ya, pasti. Kita semua juga ngalamin. Perjalanan kita mungkin lebih mulus karena kita punya mentor, kita ada tempat bertanya, gitu kan. Nah, kalau teman-teman perlu punya mentor, punya tempat bertanya, ya, dan terutama perlu punya metode yang jelas, gitu ya. Karena saya rasa siapapun yang memulai perjalanan trading saham akan mengalami masa-masa kegalauan itu, Bro. Udah pasti. Gue sendiri sebelum ketemu HBC, sebelum ketemu HBC bingung kok ngobrol kemana. Gue beli saham ini nih, dia turun, terus ngobrolnya ke siapa gitu, kenapa, ada apa gitu kan. Dan juga nggak ada ilmu basicnya kan, segala macam. Tapi dengan adanya komunitas ya, gabungin komunitas HBC, jadi happy. Saham ini kenapa turun ya? Ada orang lain yang bisa menyampaikan penjelasannya. Jadi sehingga penjelasan itu bisa gue pelajari, bisa gue pakai ketika next time gue memilih saham yang serupa, gitu kan, kejadian yang serupa. Jadi nambah pengalaman. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada yang jawab gitu kan bingung. Jadi ini loss atau win, gue nggak tahu kenapa. Jadi hoki-hokian, nggak ada metode. Nah, gitu. Jadi makanya penting tuh punya tempat di mana kita bisa ngobrol, bisa tanya-tanya,
comforting ya jadinya. Yes. Ya. Dan mungkin ada satu tambahan juga kalau dari saya, pengamatan saya adalah banyak orang berpikir di luar sana bahwa saham itu cara cepat jadi kaya. Ya, saham itu cara cepat jadi kaya sehingga mereka merasa bahwa seharusnya setiap kali beli saham seharusnya naik. Jadi mereka agak sulit untuk menerima, ya. Kenapa kalau sahamnya turun atau ketika dia beli harganya turun, ketika dia jual harganya naik, dia langsung berpendapat mungkin saya salah. Padahal kalau IHBC kita fair, kita ngomong bahwa Anda bisa kaya dari saham, tapi tidak segampang itu, ya. Ada metode, ada caranya dan sebagainya yang harus Anda pelajari, ada proses yang harus Anda lalui dan sebagainya. Nah, mungkin karena di luar sana ya, media sosial, promosi dari seminar dan sebagainya yang sangat membombardir, ya orang bilang, wah kaya dari saham, si ini, wah dapat untung sekian M, ini segala macam, sehingga orang berpikir bahwa cara paling gampang untuk kaya itu saham. Ya, sehingga ketika mereka mulai terjun, mulai praktek, loh ketika dia beli harganya turun, dia jual harga, ini pasti ada yang salah, ya. Nah, ini mungkin bisa tambahan insight ya untuk teman-teman bahwa Anda bisa kaya dari saham, tetapi Anda harus punya metode, Anda harus punya cara. Kalau di kita bilang ada dua yang paling penting kalau Anda ingin terjun di pasar modal. Yang pertama, Anda harus punya mentor yang punya pengalaman, sehingga mereka bisa kasih tahu Anda mana jalan yang bagus, mana yang jalan benar, mana yang salah, dan sebagainya. Yang kedua, Anda butuh komunitas yang bisa support, ya. Komunitas yang bisa kasih tahu Anda, oh saya dulu juga begitu, oh saya begini dan segala macam, sehingga ada tempat sharing seperti kata Bro Ferdi, kita ada tempat sharing bahwa saya nggak ada orang di dunia saham yang setiap kali beli dia untung, nggak ada. Jadi dia sadar, oh berarti gua nggak aneh sendiri nih ya. Kenapa kalau gua beli turun, gua jual naik? Oh bukan hanya gua, orang-orang lain juga mengalami seperti itu. Oh pasarnya memang kondisi kayak begitu, ekonomi lagi begini, sehingga dia mulai mengerti kondisi yang sebenarnya. Ini kan ibarat kata orang kan beli kucing dalam karung atau tebak-tebakan. Atau orang selalu bilang, misalnya ya, waktu kita single kita selalu berpikir bahwa kalau menikah itu enak, ya. Kalau udah ketemu pasangan, they live happily ever after. Wah, mereka bahagia semuanya. Seakan-akan menikah nggak pernah ada masalah dan sebagainya. Itu kan imajinasi orang yang nggak pernah married atau yang belum married, ya. Seakan-akan single itu nggak enak, nggak nyaman. Kalau udah married pasti enak, hidupnya bahagia dan sebagainya. Tapi begitu udah married kan dia mulai garuk-garuk kepala, ada yang salah nih ya. Mungkin itu pandangan saya ya. Mungkin ada pandangan yang lain, silakan. Halo. Ya. Iya, ya betul juga. Maksudnya, jadi ini ya apa namanya, itulah. Jadi ketika belum trading kita pikir semuanya indah. Ketika kita sudah trading kita tahu kenyataan hidup gitu ya. Betul. Nah, ya ada istilahnya, bukan sesuatu yang seperti tadi saya bilang, mungkin bisa jadi karena orang yang berkata seperti itu mengingat pengalaman yang buruk aja, tapi bisa juga jadi bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan, ya kan, dia hanya butuh lebih percaya diri. Ya, betul. Ya, oke bro, jadi, mungkin tanya jawab. Ya, oke, buat teman-teman kalau ada yang mau nanya jawab silahkan ketik di bagian bawah itu yang ada icon tanda tanya ya, supaya kita lebih gampang bacanya. Karena kalau di chat itu kecil banget, pertama kita harus scroll agak sulit gitu. Jadi ketik di yang bagian tanda tanya itu, bagian question. Silakan. Ini ada pertanyaan nih kok. Dari F Nur Hakim 75. Kenapa setiap saya beli di HK, ya, nanti mungkin jelasin juga HK itu apa, selalu harga turun, padahal HK dengan lot kecil. Jawab pertanyaan saya justru hubungannya apa HK dengan lot kecil dengan harga turun? Silakan. Ya, ini mungkin salah satu itu tadi ya, kata kita membuat teori berdasarkan pengalaman subjektif kita. Ya kan, saya percaya banyak orang yang beli di HK harganya naik kok. Gitu. HK itu artinya harga pasar lah untuk gampangnya ya. Jadi Anda beli di harga yang sedang ditransaksikan saat ini gitu.
Jadi again itu pengalaman subjektif. Teman-teman harus melihat bahwa pengalaman subjektif Anda nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa bilang kalau saya beli di HK pasti turun, gitu ya. Nggak ada, ya kan? Itu mungkin nggak itu artinya itu mungkin beberapa kali terjadi. Kemudian kita membuat ini jadi sesuatu patokan, gitu ya. Tidak demikian. Saya percaya kalau Anda survei kiri kanan, Anda akan dapatkan bahwa bahwa kejadiannya berbeda, gitu ya. Ada orang beli HK dan itu kok untung kok, gitu. Jadi itu juga sama dengan yang saya bilang kalau orang-orang yang bilang kalau dia beli terus harganya pasti turun, ya, yang jual pasti harganya naik, gitu ya. Again, itu pengalaman subjektif, gitu ya. Ya, yang Anda harus lihat di mana salahnya. Ya, mungkin salah, tapi mungkin juga nggak salah. Mungkin sesuatu yang normal-normal aja. Hanya Anda cuma mengingat yang jeleknya, gitu. Nah, jadi coba diteliti lebih dalam. Again, jawaban kita adalah itu pengalaman subjektif. Ya. Nggak bisa dijadikan patokan. Dan juga mungkin timing juga ya kok ya, karena kan pasar saham kan ada istilahnya, ada musim-musimnya lah, ada seasonnya, bener nggak sih? Ya. Bisa ada cycle-nya ya kita bilang ya. Gitu. Ya, Kalau dari gua yang membantu teman-teman apalagi yang baru gitu yang mempelajari sebuah metode, kalau gua pribadi mencoba mendisiplinkan diri punya kayak semacam jurnal diary. Jadi gua beli saham apa di harga berapa, terus kemudian gua jual di harga berapa, terus profit atau loss-nya berapa, dan gua kasih catatan gitu loh. Saat dia profit, catatan gua apa? Oh, timingnya bagus, oh marketnya bagus dan sebagainya. Pada saat gue loss juga gue tulis catatan gue, kenapa kemarin gitu, apakah karena kemarin gue beli karena FOMO, gue kemarin beli karena ada isu-isu panic selling dan sebagainya. Jadi punya catatan itu menurut gue mungkin penting dan juga dari catatan itu gue melihat memang ada waktu-waktu di mana kita bisa profit terus dengan metode yang sama, ada waktu-waktu di mana metode tersebut karena timing juga ya ada yang loss gitu ya. Betul. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan nih. Udah ada 3 pertanyaan nih. Kita mulai dari yang paling bawah. Dari Ibu Elvinatan 29. Bagaimana cara mendapatkan komunitas yang mendukung? Oke, ini Ikut bagiannya HBC. Pak Godardi. Ya, ikut HBC. Kita ada komunitas HBC namanya Happy Business Club. Kita sudah berdiri dari kita start di Desember 2015. Jadi udah 6 tahun lebih dan member kita dari ribuan, tersebar dari Sabang hingga Merauke, ya. Dan dalam kondisi sekarang ini ya kita memang lebih banyak secara online ya. Tapi kita berharap kalau pandemi segera berakhir, kita biasanya ada kopdar-kopdar ya, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol soal saham, sharing seperti ini dan sebagainya sehingga Anda bisa mendapatkan sebuah komunitas yang mensupport ya. Nah, setidaknya kalau Anda pemula atau belum tahu dan sebagainya, HBC selalu ada kelas-kelas. Setiap hari kita ada kelas, ini sebentar lagi saya harus off karena kita ada kelas untuk trading ya. Biasa seminggu kita ada kelas untuk trading, minggu depannya kita ada kelas untuk invest ya dengan Bro Ferdi ya selalu. Nah, nanti dari sana Anda akan mulai belajar, mulai mengerti ya sehingga nanti Anda bisa ketemu komunitas mana yang cocok buat Anda. Ingat, kalau Anda ingin terjun di pasar modal, 2 hal yang paling penting yang harus Anda punya. Anda harus punya mentor yang punya pengalaman, dan kedua, Anda harus punya komunitas yang memang bisa mensupport Anda. Oke, lanjut. Siap. Ya, Bro. Boleh. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, mari kita lihat. Oke, Bu Lena Maria, kalau udah kebablasan gimana ya? Artinya ada saham yang udah saya beli dari tahun 2020 dengan maksud untuk investasi. Waktu itu dikasih tahu teman. Nah, sekarang tuh saham-saham pada turun drastis terus tuh sampai lebih dari 50%, seperti Antam, Wika, Unilever. Mesti gimana? Well, coba ya. Kalau invest, nomor 1. Kalau invest kan Anda pegang
bahwa perusahaan tersebut fundamentalnya bagus, ya kan? Nah ini Coach Ferry bisa jelasin panjang lebar nih kalau soal fundamental. Tapi intinya kita percaya bahwa perusahaan tersebut tidak bermasalah. Nah, perusahaan tersebut tidak bermasalah bukan berarti harga sahamnya akan naik gitu. Bisa saja perusahaannya tidak bermasalah, tapi keadaan ekonomi tidak bagus yang mempengaruhi performance dari perusahaan. Atau perusahaannya tidak bermasalah atau perusahaannya masih bagus, tetapi ada hal-hal lain ya yang di luar kendali dari perusahaan tersebut yang mempengaruhi juga performance dari perusahaan tersebut. Jadi tidak selalu harga saham itu sesuai dengan kondisi dari perusahaan atau fundamentalnya perusahaan kita bicara. Nah, kalau Anda mau invest, ini pilihan teman-teman ya. Kalau Anda bilang Anda investor saham, berarti Anda komit untuk percaya pada fundamentalnya perusahaan, gitu ya. Meskipun saat Anda jual, mungkin Anda memperhatikan analisa teknikal, artinya naik turunnya harga saham. Waktu Anda beli mungkin juga memperhatikan analisis teknikal. Tapi nomor satu, yang paling utama adalah fundamental. Anda berani invest jangka panjang karena Anda percaya fundamentalnya bagus. Okay? Nah, dan Anda harus punya time frame yang cukup lama. Okay. Saya pegang Unilever sampai hari ini dan saya nggak pengen menjualnya, ya karena itu ada di portofolio investasi saya. Gitu. Saya juga nggak nambah sih, tapi saya hold Unilever. Saya nggak ngerasa ada masalah pegang Unilever, ya karena kita sudah cek dan recheck lagi bahwa at least hari ini kita bicara ya. Jadi saya juga nggak tahu masa depan, tapi hari ini kita bicara tidak ada yang salah dengan Unilever. Toh yang turun bukan cuma Unilever, ya boleh cek semua perusahaan yang sejenisnya itu juga harga sahamnya turun, ya kan? Mayora saya rasa ya, apalagi ICBP juga sama gitu ya. Ini ngomong yang bisnisnya mirip-mirip gitu ya dengan Unilever. Jadi kita nggak ngerasa ada masalah dengan Unilever. At least kita bicara saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda masih mau komit? Apakah Anda masih mau hold Unilever atau enggak? Itu pilihan pribadi, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Saya memilih untuk hold, Anda memilih untuk tidak hold, itu nggak salah gitu. Ya kan? Setiap orang punya batasnya. Kalau di HBC kita bilang, ketika Anda invest, Anda siap setidaknya pegang saham itu 2 tahun. Kita anggap 2 tahun itu waktu yang masuk akal lah. Karena keadaan kayak sekarang gitu, COVID, masalah pandemi, ya kan, ekonomi. Kan nggak bisa berubah dalam waktu setahun. Ya kan? Paling nggak pandemi sudah 2 tahun kita. Tahun ini semoga berakhir, tapi siapa yang bisa jamin, gitu kan? Jadi Anda siap untuk itu memang itu harga yang dibayar sebagai seorang investor, ya kan? Kalau Anda ingin cepat untung, ya trading, gitu kan? Anda nggak akan biarkan Unilever seperti sekarang kalau Anda trading, ya kan? Tapi Anda udah cut loss di atasnya gitu pasti ya, Anda udah cut loss. Tapi ya keuntungannya invest kan adalah kita nggak perlu banyak waktu untuk mengamati saham, ya kan? Dan kita juga nggak perlu cut loss, ya sepanjang fundamentalnya masih bagus, ya kan? Beda sama trading. Jadi ini bicara komitmen sebagai sebagai investor. Kalau Anda memilih invest, saya sampai hari ini saya invest juga, saya trading juga. Jadi saya berani bilang, saya juga harus mengingatkan diri sendiri. Wah, ini invest nih, ya. Caranya berbeda, komitmennya beda gitu. Kita suka bilang milih saham invest itu kayak milih istri gitu ya. Ya Anda harus ingat nih, ini komitmennya sama istri nih. Kalau yang ini trading nggak apa-apa, cut loss nggak apa-apa gitu. Nah, tapi again, buat teman-teman yang nanya itu tadi, kalau pertanyaannya pada diri sendiri adalah apakah Anda masih percaya nggak dengan fundamentalnya saham ini? Nah, tadi ada yang nanya juga kayaknya, bro, di bawahnya SMGR ya, nanti kita juga jawab khusus. Ya, itu sama.
gitu kan. Kalau Anda masih percaya fundamentalnya, Anda bisa hold. Gitu. Kedua, teman-teman mesti melihat bahwa investasi saham bukan trading. Ya, investasi saham itu kayak Anda nanam pohon gitu, teman-teman. Ada yang sudah ada yang cepat berbuah, ada yang lambat berbuah. Gitu. Nah lucunya Anda nggak pernah tahu kapan dia berbuah, gitu ya. Pokoknya ini Anda tanam, Anda berharap Anda bisa memetik buahnya. Ya, kapan panennya Anda nggak tahu. Ya, kalau dia masih belum panen, kesempatan sebenarnya Anda kalau di saham Anda bisa tambahkan sehingga ketika dia panen buahnya banyak. Tapi dari 10 pohon yang Anda tanam, jangan berharap oke, ini 10 ini angka tebak-tebakan ya. Ini bukan jangan dipakai sebagai patokan. Tapi nggak semua pohon yang Anda tanam itu akan berbuah. Itu wajar gitu. Ya, meskipun Anda udah analisa, Anda udah dan sebagainya. Apalagi kalau Anda cuma dengar kata teman, ya, itu pasti sangat mungkin ya tidak ada pohon yang Anda tidak berbuah gitu. Masuk akal. Tapi yang harus Anda lakukan sebagai seorang investor adalah pastikan Anda menanam pohon yang cukup banyak. Sehingga pohon yang tidak berbuah itu ya kan bisa ditutupi dari pohon yang berbuah gitu. Oke? Investor nggak perlu Galau. Terlalu khawatir. Ya, nggak perlu. Investor memang harus sabar dan tahan mental, gitu ya. Tapi again nggak buta-buta juga. Anda harus lihat analisa fundamentalnya. Ya, Pak Kun, mungkin mau tambahin? Itu jawaban panjang lebar, mohon maaf, tapi demi menolong investor yang mungkin lagi putus asa. Oke. Ini saya mau jawab satu pertanyaan, habis itu saya mau mengundurkan diri. Off ya. Oke. Silakan. Ya, bro. Lanjut. Ini ada pertanyaan. Kalau kasus buka gimana? Nyangkut nih. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, ya biasanya nih kalau udah nyangkut baru ribut. Kalau belum nyangkut biasanya cuek aja, nggak peduli, segala macam, disuruh belajar, segala macam, nggak percaya ya. Nah, kalau soal buka sebenarnya pertama, kalau HBC ya, pandangan HBC. Pertama, HBC tidak pernah menganjurkan saham IPO ya. Karena saham IPO itu adalah sangat lupa lagi katakannya, sangat spekulasi. Resiko. Sangat spekulasi karena kita nggak tahu isi di dalamnya ya. Saya ingat waktu itu sebelum saham IPO buka IPO karena kan heboh kan. Ini yang pertama kali saham dari teknologi yang seperti Gojek dan segala macam mau IPO buka lapak nih ya. Heboh ya. Nah, ada teman saya nanya personal. Ini nih gue disuruh beli saham ini nih, buka lapak nih, menurut lu gimana? Saya ngomong sama dia, ini personal ya, di luar dari ABC, saya kasih tahu bahwa, bro, lu kan tahu ya, kan dia orang bisnis kan, lu kan tahu bahwa saham-saham seperti Bukalapak, Gojek, Tokopedia, mereka besar itu karena ada istilah namanya bakar duit ya. Bakar duit kan mereka promosi ini itu segala macam yang gila-gilaan ya. Dan saya ingat waktu itu sampai download aplikasi Gojek dan sebagainya, beli sayur di pasar itu dapat diskon ya, yang harga sayur 5.000, harga sayur 10.000 aja dapat diskon ya. Itu sampai saya beli biasanya 40.000, 50.000 cuma jadi 10.000, 20.000, murah banget ya. Tapi itu kan sebenarnya bakar duit. Nah, bakar duit, bahkan mereka punya angel investor yang invest gila-gilaan, triliunan dan sebagainya. Dan saham seperti itu, perusahaan-perusahaan seperti itu sebenarnya belum untung. Ya, sebelum untung. Nah, ketika Bukalapak mau IPO, saya udah bilang sama teman saya, ini kemungkinan, analisa saya, ini kemungkinan exit strategi. Exit strategi itu artinya, kan mereka sudah investasi gila-gilaan. Nah, kan mereka investor kan nggak bego. Tujuan utama investasi adalah dia mau untung. Nah, kalau dia melihat bisnisnya udah susah, salah satu cara untuk bisa untung adalah jual aja sahamnya di pasar modal, dapat duit, ya sudah, dia sudah balik modal, dia sudah untung, ya sudah dia kabur dan sebagainya.
Nah, saya waktu itu bilang, ini personal sekali lagi, bahwa saya bilang kemungkinan Bukalapak itu bisa jadi itu exit strategi dia untuk dapat duit dari masyarakat. Dan kelihatannya benar analisa saya. Sekarang kan Bukalapak sudah terjun, udah turun 50% ya, lebih daripada harga IPO ya. Nah, kalau sekarang ditanya gimana Bukalapak, kalau mau jawaban jujur saya, secara valuasi mungkin sudah murah, tapi apakah layak dibeli? Menurut saya enggak. Apalagi sekarang ada kabar Gojek, Tokopedia, GoTo itu akan IPO. Nah, kalau saya personal, sekali lagi ini saya bukan analis, tapi ini yang saya lihat, Gojek dan Tokopedia bisa lebih prospek daripada Bukalapak, karena Bukalapak kan bukan yang terbesar di bidangnya. Yang terbesar di bidangnya masih dipegang oleh Gojek dan Tokopedia. Jadi kalau saya ya kembali kepada pilihan masing-masing. Kalau Bukalapak Anda mau cut loss, ya silakan. Kalau nggak mau, ya sudah. Jadikan kenangan, ya kenangan mantan. Kenapa? Pas ada pertanyaan lanjutan dari Bu Lena Maria. Kalau gitu nanti juga untuk Goto jangan beli IPO ya? Saya nggak ngomong kan. Saya tadi bilang saya nggak ngomong. Harus belum. Kan kita gini, jangan berapa harganya gitu kan nggak tahu harganya berapa ya. Mas, Anda nggak bisa bilang saya mau beli mobil ini ya, nggak ada pebisnis yang mau deal nggak nanya harga kan. Barangnya mungkin bagus tapi di harga berapa gitu. Kalau barang bagus tapi kemahalan Anda mau beli gitu kan. Nah kan Anda harus pikir. Jadi harga penting. Goto mau IPO, kita kasarnya kita bilang Goto lebih prospek lah kayaknya daripada Buka, kasarnya ya, kasarnya. Tetapi tetap sama, Goto harga berapa gitu. Kalau Goto harganya tidak masuk akal ya, yang bagus bisa jadi jelek gitu. Jadi kalau saham IPO itu penting untuk lihat harganya wajar apa enggak sih, kemahalan apa enggak sih gitu. Nah, itu bagian penting, bukan boleh dibeli apa enggak, bukan bagus apa enggak. Ya mungkin aja bagus. Ya, kalau dengar mereka cerita, kalau dengar perusahaan cerita pasti bagus. Dia mau jualan ya pasti bagus kan gitu. Pasti dia akan promosikan yang bagus-bagus gitu. Teman-teman, saham IPO ini menarik juga ya, kita bolehlah. Sorry bro, itu masih cabut dulu ya. Siap. Cabut dulu ya. Bye. Thank you. Silakan teman-teman. Thank you Pak Konari. Oke, bye. Oke. Nah, lanjutkan pembahasan saham IPO. Mengapa kita nggak pernah sampai hari ini dalam sejarahnya Happy Billionaires Club kita menganjurkan orang member kita untuk berpartisipasi dalam IPO? Karena Anda harus ingat bahwa IPO ini bagi perusahaan ini adalah mereka mau jual sahamnya kan. Nah, orang mau jualan pasti akan bikin usaha marketing dong, benar dong. Kalau saya buka kafe baru, pasti saya marketing gitu. Saya pasti mungkin kontak influencer, food blogger, untuk promosiin kafe saya gitu kan. Nah, teman-teman hati-hati, ya IPO juga demikian gitu. Nah, kalau saya mau jualan, kalau semakin marketing saya sukses, saya tahu saya punya saya punya kesempatan untuk jual di harga yang lebih tinggi. Ya kan? Kalau saya bisa jual di harga lebih tinggi, orang masih tetap mau beli, dengan senang hati saya jual di harga lebih tinggi. Kenapa enggak? Nah, pebisnis saya pasti ngapain saya jual di harga bawah kalau orang-orang bersedia beli di harga tinggi. Nah, itu masalahnya dengan IPO. Ya kan? Kalau begitu hype, ya kan, demand-nya begitu besar, perusahaan bilang, ya enak kalau begitu, saya jual aja tinggi-tinggi gitu. Yang penting kan bagi perusahaan, kan dia cuma sekali dapat uang, teman-teman. Ya kan, dia waktu dia public offering itu saatnya dapat uang gitu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu kan. Semua pihak yang terlibat punya kewajiban untuk mengusahakan agar dia bisa dapat uang sebesar-besarnya dong. Kalau cuma satu kali dia dapatnya. Iya, kan? Nah, udah capek-capek bangun perusahaan, udah kerja keras, keringat, banting tulang.
Ya kan, Anda kan nggak peduli ini harga wajar apa enggak ya, gitu kan? Kalau ada bisa ditutupi, tutupilah, kan gitu ya. Ya. Kalau nggak ditanya, jangan dibilangin, gitu kan? Pasti begitu, teman-teman. Dan itu wajar, gitu. Nah, makna, nah kecuali ya again, ya, kita tentu ada kesempatan di situ, ya, ada kesempatan, ya. Misalnya apa yang kemarin ya, ADMR, gitu kan? ADMR. Tinggi banget, Wah, ya, luar tinggi biasa banget. tuh. Kalau Anda dapat IPO ya, ya bagus lah gitu. Tapi kan nggak ada analisa yang bisa meng, yang bisa kita anggap, yang bisa kita pegang gitu Mm-mm. untuk mengetahui Spekulasi apa lah yang ya. itu spekulasi. Kalau mau lakukan, monggo gitu. Tapi kalau pengen yang lebih ada analisanya, bukan IPO. Dan pertanyaannya teman-teman, sebenarnya kenapa harus IPO? Kalau saya mau beli saham Goto, kenapa harus di IPO? Tunggu aja dia, mungkin harganya memang naik. Kalau bilang, saya kalau beli di harga IPO saya udah untung. Tapi kan kita biasanya bisa berkata begitu karena kita lihat ke belakang kan. Gitu. Iya. Iya kan? Ya, kalau kita maksud saya adalah kenapa harus IPO? Anda kesempatannya banyak kok, bukan cuma IPO. Ya kan? Ya, kadang kan kita Anda takut nggak, ketinggalan kok. Takut FOMO, betul. fear Nah, itu of kan missing FOMO out. namanya. Itu kan FOMO. Iya. Padahal tidak perlu FOMO. Bisa mau untung dari BCA kan nggak harus waktu dia IPO. Ya kan? Di dalam ketika dia udah jalan 2 bulan misalnya kan, kalau kalau kita di trading kan kita lihat analisa teknikal ya, ada kesempatan kita masih bisa untung dari situ. Ya kan? Just say misalnya oke dah, BCA mungkin terlalu besar. Asa deh misalnya ya. Iya. Ya kan? Beli di IPO untung sih gitu kan. Tetapi kan habis itu kan ada saatnya dia turun, ada saatnya dia sideway gitu kan. Nah, tapi kalau Anda beli tahun lalu, hari ini mungkin untung 500-600% juga. Nggak harus IPO gitu loh. Selalu ada kesempatan gitu. Dan kenapa harus IPO? Saya bisa, kalau saya pribadi ini, kita merasa bahwa risk dalam partisipasi di IPO tidak sebanding dengan reward. Gitu. Risknya terlalu besar bagi kita, bagi saya sih at least ya. Tapi teman-teman kalau bilang kita, mungkin yang lain punya risk tolerance yang lebih gede gitu ya, saya nggak tahu deh. Kalau saya IPO terlalu beresiko gitu. Tunggulah sampai ada yang bisa saya lihat kalau saya sih gitu. Nah, mungkin ada yang sealiran, mungkin yang enggak, ya nggak apa-apa. Ini again, kalau saham nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, yang penting Anda tahu metode Anda, pakai risk management, oke. Anda bisa lakukan. Mantap. Gitu. Tapi IPO misalnya kayak buka, Anda IPO, berarti juga tetap harus menerapkan risk management. Ya kan? Jangan biarkan nyangkut dong. Ya kan? Pada saat, kan trading. Udah pasti, Anda nggak bilang saya invest di buka. Wah, belum pasti nggak bisa gitu, karena apa dasarnya gitu. Ini orang perusahaannya aja masih rugi, mereka aja masih berjuang gitu kan, beda. Iya. Kalau kita investasi, kita mau yang lebih jelas kan gitu. Spekulasi, Spekulasi, betul. Kayak kalau kita bicara saham teknologi, kayak kita lihat market US lah kemarin, 2 minggu lalu ya kan kita, minggu lalu ya, kita kan ngomong soal market US kan, dan saham Amerika kan saat ini kan sedang koreksi banget gitu, dan yang paling koreksi pertama itu adalah saham-saham teknologi yang memang belum untung, yang dimana orang investasi itu masih spekulasi. Jadi dari setiap saham teknologi yang sudah masuk bursa itu tidak menjamin perusahaannya bakal sukses gitu loh. Ya, mereka masuk bursa karena mereka butuh dana. Mereka butuh dana untuk ekspansi bisnisnya, untuk menjadi nomor 1, nomor 2, untuk menjadi yang pemain besar lah istilahnya gitu kan. Nah, ketika saham terjadi koreksi, saham-saham inilah yang pertama kali loss duluan. Makanya kalau kita lihat indeksnya, kita biasa kiblatnya ke ARK Innovation gitu. ARK Innovation yang dimana dia banyak portofolionya adalah saham-saham teknologi yang masih belum untung ya, yang masih kecil, masih menengah, yang belum untung. Nah, ini yang pertama kali turun duluan. Jadi hati-hati. Pemilihan saham itu sangat penting gitu ya. Karena ini juga ada pertanyaan yang sama nih kok tentang BBYB nih ya. Tadi pagi saya beli saham BBYB, ternyata langsung ARB. Harus gimana nih?
Ya kan balik lagi pertanyaannya kan adalah kenapa Anda beli saham BBYB? Dasarnya Ya, apa? ya. Analisanya apa sehingga Anda beli itu, gitu kan? Nah, kalau memang Anda beli karena fundamentalnya bagus, karena ada katalis seperti ini, nanti mereka strategi seperti ini. Jadi kalau misalnya dia turun sejenak, Anda nggak akan khawatir. Kenapa? Karena Anda punya analisa dalam jangka waktu sekian, perusahaannya akan naik, gitu. Tapi kalau Anda nggak punya analisa, nggak punya dasar, itu yang kadang bikin kita panik nih. Wah, gue udah beli nih, loh kok turun nih? Apa yang terjadi nih? Gitu. Galau ya. Galau. Tadi ada pertanyaan juga nih, aku sekilas nih mungkin di bagian chat. Tentang Hmm. S hardware, ASES ya. S hardware, dan katanya kalau dia dihitung-hitung mungkin sudah 30-an% mungkin ruginya. Hmm. Pertama, kalau 30-an%, kalau Anda averaging, artinya beli secara nyicil, saya kira nggak sampai segitu. Karena saya pegang juga S hardware, dan dengan senang hati saya pegang S hardware. Dan kalau S hardware malah saya masih nyicil terus. Kenapa? Saya percaya sama S hardware, saya percaya bisnisnya bagus, dan sebenarnya S hardware udah kita ikutin dari cukup lama. Ya, dari harganya masih satu lotnya kurang dari berapa, Bu? Kurang dari 100.000 lah. 1270 hari ini. Nah, sebuah ya. Waktu kita udah ikutin S hardware dari berapa 600. harganya ya? 600. Ya kan? 600. 600. Dan kalau lihat bisnisnya, kalau lihat perkembangan dan sebagainya, saya nggak ngerasa ada perlu diragukan di S hardware. Kalau bagi saya sampai hari ini saya ngelihat kalau S hardware itu harganya turun atau sideways, itu kesempatan untuk beli. Dan kalau lihat chartnya, Anda akan lihat beda kok dengan Unilever. Unilever itu jauh di bawah garis EMA 200. Kalau kita pakai garis EMA untuk tren ya, jauh. S hardware itu deket-deket sama EMA 200. Jadi ini masuknya ke downtrend tapi cenderung sideways. Gitu. Downtrendnya nggak parah lah, nggak seperti Unilever lah. Jadi beda jauh ya, beda jauh. Coba lihat di chart itu beda jauh. Jadi kalau S hardware kalau saya sih nyicil terus. Saya happy. Karena kapan lagi? Saya nggak rasa. Nah, teman-teman, kalau ada investor, ini penting banget. Anda harus lihat jauh ke depan, bukan harga saham hari ini. Kalau Anda nggak bisa lihat jauh ke depan, nasihat saya adalah jangan invest, tapi trading saja. Gitu ya. Gitu ya, Bro. Tapi Ya kan? trading deg-degan juga kok, harus cut loss. Nah, ya trading mesti cut loss gitu kan. Nah, ya masing-masing ada susahnya lah Plus ya. minus. Iya. Ada plus minusnya gitu. Kalau nggak bisa lihat jauh ke depan, jangan trade, jangan invest, karena invest pasti ke depan ngomongnya. Ya kan? S hardware hari ini kalau yang belanja berkurang karena pandemi dan sebagainya, nggak heran. Tapi saya mengharapkan S hardware segera pulih sih gitu. Sama seperti saya mengharapkan MAPI misalnya segera pulih ketika mall mulai rame lagi. Tapi pulih kan nggak bisa terjadi dalam sehari, nggak bisa terjadi dalam seminggu, nggak bisa terjadi dalam sebulan, gitu kan? Mungkin 3 bulan juga nggak bisa. Kan pelan-pelan pulihnya. Yes. Tapi nggak apa-apa, justru ketika dia pulih, saya nggak mau jadi orang yang bilang, gua taunya dulu gua invest tuh. Mana ada, kan nggak bisa berharap akan ada pandemi lagi gitu. Ini kesempatan yang diberikan oleh pandemi kepada kita sebagai investor. Bagi saya sih, gitu ya. Nah, Anda harus bisa lihat itu. Kalau nggak bisa, mental yang nggak tahan, jangan invest. Saran saya gitu ya. Mendingan pilih trading, pilih cut loss gitu. Ya kan, kalau Anda investor ya memang harus biasa. Lihat 20% minus, 30% minus, ya nggak apa-apa, tapi invest gitu. Anda masih bisa, kalau ada saatnya tepat, Anda bisa nambah. Perhatikan alokasi ya, jangan nambah buta-buta Anda, bagus, masuk semua, jangan itu ya, itu salah. Jadi, tapi kayak, kalau saya lihat ya, kalau saya, S hardware, MAPI, apalagi ya, Bird, apalagi Pewon, CTRA, wah itu
happy lah gua kalau itu. Nyicil aja dikit-dikit gitu kan tiap kali ini. Oh ya boleh lah ya gitu. Dan lihat ke depan sih. Aku nggak, teman-teman Anda bisa membayangkan bahwa ekonomi Indonesia stuck gitu, nggak bertumbuh gitu, atau S Hardware bubar gitu, atau MAPI bubar. I don't think so ya. Ya kan sih? Betul nggak, bro? Lu gimana? Betul, betul. Saya Hah? setuju ya. Lu bisa Apalagi bayangkan orang Indonesia nggak belanja lagi gitu? nggak mungkin ya. Apalagi kalau kita ditanya Unilever, ya, saya tanya di kamar mandi Anda, dapur Anda, ada nggak produk yang nggak ada logo U-nya? Sabun muka, shampoo, apapun itu, sabun badan dan macam-macam ya. Selama itu Anda pakai, Anda beli, ya udah perusahaannya aman gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita bicara kenaikan penurunan revenue secara ya akibat dari pandemi ya itu kan sesuatu yang masih sehat gitu kan dan penurunannya juga nggak signifikan ya. Ya, jadi tenang-tenang aja kalau kita invest. Makanya kenapa balik lagi pemilihan saham untuk invest, pemilihan saham untuk trading harus ada berbeda gitu ya. Mungkin ada yang sama, tapi secara keseluruhan, secara overall biasanya berbeda. Karena kalau saham-saham invest, kita memikirkan saham-saham yang secara jangka panjang, dia akan terus bertumbuh gitu ya, secara jangka panjang. Sementara kalau saham-saham trading adalah saham-saham yang kita pikir secara jangka pendek akan terjadi pergerakan harga yang signifikan. Gitu. Jadi berbeda banget mindsetnya. Maka kalau secara jangka pendek ada terjadi pergerakan harga signifikan dan Anda deg-degan, ya itu sebagai investor harus sabar. Karena memang seperti itu. Tapi kalau Anda baca nanti secara jangka panjang, ya ketika terjadi katalis, ya terjadi misalnya ada isu yang positif, nah baru terjadi pergerakan harga. Nah disitulah ada panen hasil investasi Anda. Makanya saya senang banget saham-saham pilih. Jadi pertama kali langkah pertama kalau kita invest adalah pilih sahamnya dulu, perusahaannya dulu, ya analisa perusahaannya dulu. Ya dari analisa perusahaannya, baru kedua adalah analisa harganya. Ya kayak Kojo tadi bilang, kalau kita bicara Goto, secara fundamental mungkin ada perusahaan yang bagus, tapi ada yang langkah kedua nih, setelah perusahaannya bagus, harganya berapa gitu. Nah itu penting dua level itulah dulu, ya analisa perusahaannya, analisa harganya. Iya, dan again teman-teman, coba kita masih di tahap pemulihan ekonomi, gitu kan? Kita laporan, tapi kita ya dan boleh dibilang saya baca berita, saya baca laporan analis, nggak ada analis yang pesimis IHSG 2022 bakal turun jauh gitu. Kayaknya nggak ada tuh. Semuanya yakin 2002. Kayak tadi baru baca ada yang kasih angka 7.500 katanya. Tembus IHSG 7.500 2022. Kenapa? Gitu. Alasannya kenapa? Ya kan karena kita punya low base kan. Tahun lalu itu harga saham banyak nggak kemana-mana. Ya kan, bahkan dari teman-teman cerita aja banyak yang wah saya beli saham bagus kan harganya malah turun katanya gitu ya. Berarti bagus karena berarti banyak ruangan untuk bertumbuh kan gitu. Itu yang bisa bikin dan kita dari kita cek juga earning perusahaan itu tahun lalu masih baru tahap pemulihan. Jadi sekali lagi low base banyak chance untuk bertumbuh gitu. Nah, ini again kita ngomong terus ke teman-teman bahwa ini kesempatan teman-teman, ya kan? Yeah. Nah, kalau sudah berlalu, ekonomi sudah pulih, ya kan? Anda bilang, taunya dulu gue hemat, udah lewat. Gue lebih hemat ya supaya uangnya bisa gue beliin saham, udah telat, udah lewat kesempatannya. Oke, nggak telat sih, ada kesempatan yang lain, tapi kita udah bisa nikmati sebenarnya sekarang kan ada di hari ini kita ngomong kita ada di awal pemulihan saham-saham banyak saham-saham bagus harganya secara valuasi masih sangat murah gitu. Jadi teman-teman masih punya banyak kesempatan lah sebenarnya kan kalau kita bicara invest. Tapi ya itu invest Anda mesti punya pandangan ke depan dan punya mental untuk nunggu gitu ya. Gitu bro. Yes, betul. Waduh. Oke.